Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami setiap pagi. Dan kasih itulah yang menghidupkan kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, di pagi hari ini, kami akan kembali mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati dan pemikiran yang sungguh-sungguh tertuju kepada firman-Mu, supaya kami dimampukan untuk memahaminya dengan baik, terlebih dituntun untuk melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengalami besarnya kasih Tuhan kepada kami, dan kemudian kasih itu kami nyatakan dalam kehidupan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 18 Juli 2020, kasih yang tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ayat 22 sampai 23. Ayat ini menginspirasi Thomas Chisholm sehingga dia menciptakan satu lagu. Sepenggal syairnya berbunyi seperti ini. Pagi demi pagi, rahmat baru aku saksikan. Dia merenungkan kehidupannya di dalam pemaknaan mendalam akan nats yang indah ini, sehingga tercipta satu lagu karya yang sangat indah. Kita mengenalnya dengan himne anggun, Great is Thy Faithfulness. Pengubah lagu ini bersaksi bahwa meskipun keberadaan hidupnya lemah dan kesehatannya terbilang sangat buruk, usianya mencapai 94 tahun, namun rupanya ia menjalani hidupnya hari-harinya dengan ketakjuban dan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kitab Ratapan mengungkap tentang kondisi real yang dialami oleh manusia, yang tidak terlepas dari derita dan duka cita. Dan pengalaman batin seperti itu juga dirasakan oleh umat pilihan Allah ketika menyaksikan kehancuran Yerusalem, kota Allah beserta bait sucinya. Ratapan berkumandang tanpa henti, namun bersamaan dengan itu terjadi seruan harapan akan pemulihan dan pembaharuan. Memohon belas kasih Allah berkumandang juga tanpa henti. Saudara-saudara, dalam kitab Ratapan ini, kita menemukan tidak hanya ungkapan kesedihan yang begitu dalam, tidak hanya keluhan-keluhan, tetapi juga kepercayaan yang tidak tergoyahkan akan pengharapan dan belas kasih Allah. Liriknya terasa sekali diresapi oleh kesedihan, kesepian, keresahan, ketidakmengertian, bercampur dengan kemarahan. Tetapi seperti orang berada di dalam kegelapan, lalu menemukan secercah harapan. Si penulis menemukan satu-satunya andalan untuk bertahan dan melawan kepiluan hatinya adalah berada pada kasih setia Tuhan. Kasih yang selalu baru setiap pagi. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak menentu saat ini, karena pergumulan COVID yang tiada ujungnya, jangan matikan pengharapan kita. Dan apa alasan kita berharap kepada Tuhan dan terus menantikannya? Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Ayat 22-23. Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudara, nasihat terbaik ketika kehidupan ini terasa berat, menekan, dan belum tampak ada jalan keluar. Sementara kita sudah seperti orang yang sudah kehabisan. Yang penting di sini yang kita lakukan ialah jalani saja hari demi hari. Jangan berpikir terlampau rumit. Bersyukur bisa melewati gelapnya malam dan menyambut sapaan mentari setiap pagi. Setiap pagi rahmat Tuhan melahirkan hari baru, udara baru, cahaya baru, sel-sel baru, tenaga baru, pikiran baru, kesempatan baru, dan pengharapan yang baru. Kasih Allah tidak berubah. Dia pelindung abadi dan tetap. Saudara-saudara, kasih kita boleh berubah kepada Tuhan. Karena terkadang kita mengasihi Tuhan ditentukan oleh kondisi kita. Namun percayalah, kasih-Nya tetap merengkuh kehidupan kita. Sebab kasih yang Ia miliki adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak berkesudahan. Karena itu adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Mengajar kepada kami bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu karena pergumulan COVID-19 ini, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kasih-Mu tidak dibatasi oleh keadaan, dan kasih-Mu selalu baru setiap hari, kasih yang tanpa batas dan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami alami pada saat ini. Dan di pagi ini Tuhan, dalam kebersamaan kami mendukung akan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di Masamba dan sekitarnya yang terkena banjir bandang. Kami berdoa, Roh Kudus-Mu yang hadir di sana memberi mereka semangat dan pengharapan. Kami yakin bahwa Engkau bekerja tanpa batas. Karya-Mu sungguh tak terselami akal kami yang sungguh terbatas ini. Engkau hadir di sana Tuhan, merengkuh mereka dengan kasih-Mu yang membangkitkan harapan baru bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.